Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa ma mawalah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Sholawat dan salam tak lupa mari kita limpah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga kepada kita semua diberikan syaraf hingga yaumul akhir. Yang terhormat dosen pengampu pendidikan agama Islam dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit khotbah tentang tema pendidikan Islam. Pendidikan Islam di zaman sekarang banyak terkontek penggunaan tren Artabiyah, Atali, Atabib, Aradiyah. Dan saya akan mencontohkan satu surat yang menjelaskan Robbaniyah atau At-Tarbiyah dalam surat Al-Isra ayat 24. Wahfin lana huma janaha dalli minar rahmati wa qulu rabbir hamhuma kama rabbayanis sohibir. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Di dalam pendidikan Islam terdapat 5 pokok pikiran. Yang pertama, adanya transformasi dan internalisasi. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Yang ketiga, pendidikan diberikan pada anak didik yang memiliki potensi rohani. Yang keempat, penumbuhan dan pengembangan potensi fitrah. Yang kelima, tujuan pendidikan akhir pendidikan Islam adalah predikat insan kamil. Pendidikan Islam memiliki prinsip pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan merupakan proses pemberian bantuan dalam pencapaian tingkat kesempurnaan. Dan yang kedua, model pendidikan Islam yaitu Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, pendidikan diperuntukkan sebagai pembangkit potensi yang baik dan upaya mengurangi potensi yang buruk. Dan dari ketiga tersebut terdapat dalam satu surat telah menjelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi aswatu hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumul akhir wa taqawlahu katsir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Al-Ayat ayat 21. Dan di pendidikan Islam juga memiliki fungsi tugas pendidikan. Pertama, pendidikan Islam sebagai pengembang potensi. Manusia sendiri memiliki banyak potensi dan kemampuan dasar relatif, laten, halus, lembut, dan tajam. Laten tersebut dikenal dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dan yang kedua, pendidikan Islam sebagai pewaris budaya. Budaya Islam harus tetap dilestarikan agar generasi masih mengetahui sejarah budaya Islam. Karena banyak orang muda sekarang tidak mengenal apa itu budaya Islam. Maka kita harus memperkenalkan dengan budaya Islam itu. Yang ketiga, pendidikan Islam mendewasakan interaksi. Mendewasakan interaksi harus sesuai ajaran amar ma'ruf nahi munkar dengan pengembangan iman dan takwa. Dan di pendidikan Islam terdapat dasar pendidikan sendiri, yaitu Al-Quran, hadis, kata sahabat Nabi, kasmalatan masyarakat, nilai tradisi dan adat istiadat, dan yang terakhir hasil ijtihad. Dan yang terakhir, di pendidikan Islam terdapat kode etik dalam konteks pendidikan Islam. Yang pertama, menerima segala masalah anak didik dengan hati dan sikap terbuka dan tabah, mempunyai sikap penyantun dan penyayang,
Ketiga, menjaga kewibawaan dan kehormatan dalam bertindak. Yang keempat, menghindari dan menghilangkan sifat angkuh terhadap sesama. Dan yang kelima, mempunyai sifat merendah ketika menyatu dengan kelompok masyarakat. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.